Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narhari Hidayati, NIM 200211030060. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi review jurnal makalah saya dengan topik Marketing as an Enabler for Churches to Fulfill their Social Responsibility. Pemasaran sebagai pengaktif gereja untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Pemasaran memainkan peran penting dalam memungkinkan gereja untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Di antara para pemeluk penelitian ini, mengkaji tentang peran pemasaran gereja sebagai organisasi nirlaba dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya, yang dilakukan dari 8 gereja di daerah Durban, KwaZulu-Natal, dan Afrika Selatan. Di bidang pemasaran gereja memiliki tujuan agar memenuhi peran dan tanggung jawab sosial tentang bagaimana gereja melakukan pemasaran dalam mempublikasikan acara kegiatan. Studi ini menganalisis model pemasaran dalam hal 4P, yaitu produk, tempat, harga, promosi, pemasaran nirlaba, dan modal lainnya. 7P yaitu produk, tempat, harga, promosi, orang, bukti, fisik, dan proses yang berfokus pada produk yang tidak berwujud dan yang dapat dimodifikasi dengan pemasaran nirlaba. Model yang diusulkan adalah model 8P dengan tambahan P yaitu filsafat, model pemasaran layanan. Model tersebut memberikan motif teologis konseptual dan praktis pelayanan dari konteks sosial yang sempit dan tunggal tentang bagaimana mempertimbangkan pemasar gereja, pendeta atau pengkhotbah, pemasar nirlaba, dan pemasar sosial yang terlibat dengan pemasaran tanggung jawab sosial. Kontribusi pertama untuk memberikan modal bisnis bagi gereja sebagai sektor nirlaba. Kedua, untuk mengintegrasikan peran sosial gereja dengan taktik pemasaran. Walter dan Andresen berpendapat bahwa misi dan tujuan gereja harus layak memotivasi dengan khas bahwa gereja yang misinya mencakup membantu orang miskin cenderung menginspirasi lebih dukungan daripada memenuhi kebutuhan sosial budaya dan kebutuhan estetika saat ini. Namun, baik melalui proklamasi penginjilan atau pelayanan sosial misi didorong oleh sejumlah motif, yaitu ketaatan dan cinta, melibatkan balas kasihan bagi yang terhilang dan yang membutuhkan ketaatan pada perintah Kristus. Gereja dipanggil untuk tugas memuridkan semua bangsa dan menunjukkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Tujuan gereja adalah untuk menyembah Tuhan, mempelajari firman-Nya, berdoa, saling mengasihi, saling membantu, mengambil bagian dalam baptisan dan perjamuan Tuhan. Belajar bagaimana hidup sebagai umat yang mengasihi Tuhan dan diperlengkapi untuk menginjili dunia. Adapun peran sosial gereja ada 3, yaitu bersaksi, pelayanan, dan persekutuan. Akan tetapi modal yang disajikan studi ini menekankan bahwa gereja juga merupakan bagian dari sektor bisnis dan bukan hanya sektor nirlaba. Gereja dihadapkan dengan penekanan pasar dan organisasi profit persaingan untuk pendanaan dan kebutuhan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi misi dan mandat sosial mereka. Di satu sisi, Dolniker dan Larezaki tidak setuju dengan pandangan bahwa organisasi nirlaba harus mengadopsi teknik seperti bisnis. Di samping itu, sejumlah peneliti menekankan pentingnya orientasi pasar dalam konsep sektor nirlaba, di mana pemasaran dipandang sebagai strategi adaptif untuk memastikan organisasi menerima sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan misi dan kegiatan pemasaran untuk memberikan efek positif pada gereja dan masyarakat. Percaya bahwa pemasaran keagamaan dapat berkontribusi pada pemenuhan misi dan tujuan gereja untuk meningkatkan kegiatan gereja. Kotler dan Armstrong menyebutkan 5 konsep strategi pemasaran, diantaranya produksi,
produk, penjualan, pemasaran, dan pemasaran masyarakat. Tantangan pemasaran untuk organisasi nirlaba, terutama yang beroperasi di sekitar publik dan sangat bergantung pada pendanaan pemerintah, adalah mengelola pendanaan hibah yang kompetitif tanpa mengorbankan misi imperatif. Modal yang disajikan di sini memiliki pengaruh strategis pada pemasaran laba, pemasaran nirlaba, dan pemasaran jasa sebagai tujuan bisnis dalam struktur organisasi. Model pemasaran 7P dan pemasaran laba 4P perlu dimodifikasi dalam kaitannya dengan pemasaran nirlaba. Dalam konteks ini, produksi dan konsumen jasa tidak dapat dipisahkan karena ada produksi dan konsumsi jasa secara simultan. Bryce mengamati bahwa organisasi nirlaba secara ketat meninjau elemen bauran pemasaran dan memutuskan opsi dan taktis terbaik yang tersedia. Tuhan itu menghargai prinsip sesama pendeta harus mempromosikan Tuhan, produk daripada dirinya sendiri dengan membayar harga. Tidak ada alternatif ilahi untuk harga, ada alternatif pribadi. Oleh karena itu, terlihat bahwa bauran pemasaran tradisional yang meliputi produk, tempat, harga, dan promosi dapat disesuaikan. Dengan kata lain, proses pengambilan keputusan nirlaba harus disesuaikan dengan produk, harga, tempat, promosi, non-profit, dan 3 elemen tambahan, yaitu orang, proses, dan bukti fisik. Oleh karena itu, filosofi gereja sebagai organisasi nirlaba penting untuk dimanfaatkan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan sosial jemaatnya dan orang-orang pada umumnya. Model tersebut juga menunjukkan bahwa bukti fisik sangat penting. Elemen nyata harus dimasukkan ke dalam penawaran layanan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, model tersebut menyimpulkan bahwa organisasi nirlaba ada untuk mencapai tujuan selain dari tujuan bisnis biasa, yaitu laba, pangsa pasar, atau laba atau investasi. Ketika gereja mengadopsi pandangan pemasaran yang lebih luas dan inklusif, mereka juga harus mengembangkan kemampuan perencanaan mereka. Gereja perlu menjawab 7 pertanyaan kunci penilaian kebutuhan rohani, kekuatan dan kelemahan terbesar gereja, peluang dan ancaman atau hambatan bagi gereja. Apa pilihan yang paling layak untuk memperkuat pelayanan gereja? Platform kementerian utama di mana kementerian tertentu harus dibangun. Termasuk dalam platform pelayanan adalah pernyataan iman, pernyataan visi, pernyataan misi, filosofi pelayanan, dan daftar layanan. Tujuan apa yang Roh Kudus tuntun kepada kita untuk meningkatkan pelayanan? Langkah-langkah tindakan apa yang perlu dicapai untuk mencapai tujuan? Dari temuan tersebut disajikan rekomendasi hubungan antara pemasaran dan gereja yang diteliti, isu-isu sosial, provinsi nilai gereja, dan taktik pemasaran sebagai berikut. 1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang pendekatan pemasaran pelayanan gereja, terutama dalam hal identitas dan tanggung jawab sosial. 2. Taktik pemasaran harus muncul dari filosofi gereja 8P, penting bagi pendeta dan pemimpin agama lainnya untuk memahami perbedaan dan persamaan antara organisasi dan organisasi laba, untuk membedakan antara sumbangan, persepuluhan, dan persembahan dan keuntungan dari bisnis preferal gereja. 3. Harus ada administrasi yang baik dalam menjalankan kegiatan gereja dan tanggung jawab sosial, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Yang keempat, administrasi yang buruk dapat menyebabkan banyak pelayanan, yaitu pengkhotbah menghasilkan uang pada saat yang sama. Administrasi yang buruk dapat menyebabkan organisasi nirlaba menjadi organisasi penghasil uang. Yang kelima, penelitian terperinci diperlakukan di bidang pemasaran untuk menunjukkan dengan jelas taktik pemasaran apa yang tepat untuk gereja, dengan penekanan khusus pada filosofi yang menjadi ciri gereja. 6. Gereja harus dengan jelas mendefinisikan program dan prosedur operasional sehubungan dengan pembiayaan layanan. 7. Harus ada dukungan pemerintah untuk gereja-gereja lokal, program pengembangan, pelatihan, pendidikan, dan infrastruktur dasar dapat membantu memperkuat pemasaran yang berorientasi pada masyarakat program untuk gereja. Dari kesimpulan isi review tersebut, maka bisa kita simpulkan dimensi pemasaran sebagai pendorong bagi gereja untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka dengan cara menunjukkan bahwa ada filosofi yang tidak seimbang tentang apa yang diajarkan Alkitab tentang gereja.
Hal ini dapat ditelusuri pada orientasi pragmatis dan pengenalan paradigma bisnis untuk pelayanan. Argumen untuk paradigma bisnis adalah bahwa jika gereja lokal adalah organisasi bisnis dan jika gereja lokal ingin menjadi bisnis yang sukses, ia harus mengalami pangsa pasar yang berkembang dan memiliki filosofi bisnis yang mapan. Bisa dibilang, pandangan pragmatis gereja sebagai organisasi berbasis keuntungan dipertanyakan karena dibangun atas asumsi mencari keuntungan dan keuntungan itu dapat dicapai melalui penggunaan taktik pemasaran. Gili mengusulkan bahwa pelayanan pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dengan pemasaran, memenuhi kebutuhan masyarakat, namun definisi memenuhi kebutuhan orang dalam pelayanan Kristen berbeda. Karena tujuan pelayanan Kristen adalah untuk memenuhi kebutuhan nyata orang dengan menyediakan solusi Alkitabiah untuk keadaan hidup mereka. Mick Cracken mendukung definisi alternatif ini dengan mengatakan bahwa jika gereja beroperasi sebagai korporasi dengan produk untuk dijual dan pasar untuk ditaklukkan, lalu apa yang terjadi pada iman kita ketika kita mengubahnya menjadi produk untuk dijual? Argumen lain yang perlu diteliti dan yang dapat menghasilkan studi lebih lanjut adalah pemahaman tentang apa itu kekristenan dan mengapa ia menjadi produk yang baik atau tidak. Dalam studi ini, telah ditetapkan bahwa tanggung jawab sosial gereja harus tunduk pada pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Namun Tuhan tidak tunduk pada kebutuhan atau keinginan konsumen dari setiap pasar. Selain itu, ada kebutuhan bagi gereja dan pengkhotbah lokal untuk memeriksa kepribadian mereka dan menawarkan integritas karena banyak jemaat lokal telah dihancurkan oleh pengkhotbah yang tidak memiliki integritas. Namun, pemasaran mungkin merupakan jenis yang berguna untuk berfungsi jika gereja mempertimbangkan klaim untuk memenuhi tanggung jawab sosial daripada pemasaran itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.